Nah baik, pada video kali ini kami dari kelompok 6 akan membahas tentang materi maksimum dan minimum serta metode pengali Lagrange di mata kuliah kalkulus berubah banyak. Baik, sekarang kita akan masuk pada materi maksimum dan minimum. Nilai maksimum dan minimum pada suatu fungsi ini kita bisa sebut sebagai nilai ekstrim. Nah, pada nilai ekstrim ini ada dua bagian. Yang pertama, nilai ekstrim maksimum dan nilai ekstrim minimum. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat pada teoremanya. Jika F kontinu pada suatu himpunan tertutup dan terbatas S, maka F mencapai baik nilai maksimum global maupun nilai maksimum global di sana. Maka ditanya ke kita bahwa di mana nilai-nilai ekstrem terjadi. Situasinya serupa seperti pada kasus satu variabel titik-titik kritis F. Pada S ada 3 jenis. Yang pertama, titik-titik perbatasan. Yang kedua, titik-titik stasioner. Kita sebut P0 suatu titik stasioner jika P0 adalah suatu titik dalam dari S tepat F dapat didefinisikan dan nabla F P0 sama dengan 0. Pada titik yang demikian, bidang singgung adalah mendatar. Yang ketiga, titik-titik singular. Kita sebut P0 suatu titik singular jika P0 adalah titik dalam dari S tepat F dari dapat didefinisikan. Misalnya titik di mana grafik F mempunyai belokan tajam. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat pada contoh berikut. Yang pertama, carilah nilai maksimum dan minimum lokal dari fxy sama dengan x pangkat 2 kurang 2x ditambah y pangkat 2 per 4. Maka penyelesaiannya, fungsi yang diberikan dapat didefinisikan sepanjang daerah asalnya bidang xy, jadi titik-titik kritis mungkin hanyalah titik-titik stasioner yang diperoleh dengan cara menetapkan fx xy dan fy xy sama dengan 0, tetapi fx xy sama dengan 2x dikurang 2 dan fy xy sama dengan y per 2 adalah 0 hanya ketika x sama dengan 1 dan y sama dengan 0. Bisa diingat bahwa hanya dengan x sama dengan 1 dan y sama dengan 0. Perhatikan bahwa f10 sama dengan min 1. Maka fxy sama dengan x pangkat 2 dikurang 2x ditambah y pangkat 2 per 4 sama dengan x pangkat 2 dikurang 2x tambah 1 ditambah y pangkat 2 per 4 dikurang dengan 1. Maka sama dengan x dikurang 1 pangkat 2 ditambah y pangkat 2 per 4 dikurang 1 lebih dari atau sama dengan min 1. Jadi F10 sebenarnya adalah suatu minimum global untuk F. Tidak terdapat nilai-nilai maksimum lokal. Baik, di sini kami akan menjelaskan contoh ketiga. Carilah ekstrim jika ada untuk fungsi f yang didefinisikan oleh fxy sama dengan 3x pangkat 3 tambah y pangkat 2 dikurang 9x tambah 4y. Di sini kita akan menyelesaikan nilainya. Karena fx xy sama dengan 9x pangkat 2 dikurang y. Nilai x 9x pangkat 2 dikurang 9 itu terdapat dari nilai turunan nilai fx, dan fy xy sama dengan 2y tambah 4 itu juga turunan dari nilai fy. Maka titik-titik kritis diperoleh dengan memecahkan sistem persamaan simultan. Fx xy sama dengan fy xy sama dengan 0 adalah 1 min 2 dan min 1 min 2. Sekarang kita akan mencari nilai turunan kedua fx.
fxx x sama dengan 18x. Nilai 18x ini adalah turunan dari kedua nilai fx. Fy xy sama dengan 2 juga itu turunan dari nilai fy, dan fx sama dengan 0. Jadi pada titik kritis 1 min 2 maka diperoleh fxx 1 min 2 kali fy 1 min 2 dikurang fxy kuadrat 1 min 2 sama dengan 18 kali 2 dikurang 0 sama dengan 36 lebih dari 0. Lebih lanjutnya, nilai fx x 1 min 2 sama dengan 18 lebih dari 0, sehingga menurut teorema C2 V12 sama dengan V1 min 2 sama dengan min 10 adalah nilai minimum lokal dari V. Dalam pengujian fungsi yang diberikan di titik kritis lainnya, min 1, min 2, kita dapatkan bahwa Vxx min 1, min 2 dan sama dengan min 18, Vyy min 1, min 2 sama dengan 2, dan Vxc min 1, min 2 sama dengan 0, yang membuat nilai D sama dengan min 36 kurang dari 0. Jadi menurut teorema C3, baik, kita langsung saja masuk pada contoh 5, di mana carilah nilai-nilai maksimum dan minimum dari f dikali xy sama dengan 2 ditambah x kuadrat ditambah y kuadrat pada himpunan tutup S, di mana xy di mana x kuadrat ditambah 1/4, di mana y kuadrat lebih dari atau kurang dari atau sama dengan 1. Jadi penyelesaiannya, turunan parsial pertama adalah fx dikali xy sama dengan 2x dan fy dikali xy sama dengan 2y. Maka titik kritisnya adalah 0 dan 0. Jadi kita langsung mensubstitusikannya dengan mengganti nilai x sama dengan cos t dan y sama dengan 2 sin t, di mana 0 kurang dari atau sama dengan t, di mana t lebih besar dari atau sama dengan 2v. Jadi gt sama dengan f dikali cos t 2 sin t, atau 0 sama dengan kurang dari atau sama dengan t, atau t sama dengan kurang dari atau sama dengan 2v. Dengan kita akan menggunakan aturan rantai. Jadi G aksen T sama dengan dot F dikali dot X, dot F per dx dikali dx per dt ditambah dot V per dy dikali dy per dt. Jadi hasilnya adalah 2x dikali min sin t ditambah 2y dikali cos 2 cos. Jadi sama dengan hasilnya min 2 sin t cos t ditambah 8 sin t cos. Jadi 6 sin t cos t sama dengan 3 sin 2t. Maka G aksen t sama dengan 0 dan menghasilkan t sama dengan 0 dikali V per 2 dikali V dikali 3V per 2. Jadi kita bisa menyimpulkan nilai F sama dengan F dikali 0 dan 0 sama dengan 2. Nilai maksimum F pada S adalah 2 dan maksimum adalah 6. Jadi sekian materi saya, akan dilanjutkan oleh pemateri berikutnya. Baik, kita akan masuk pada materi selanjutnya, yaitu metode pengali Lagrange. Langsung saja pada teorema pertama, yaitu metode Lagrange. Untuk maksimumkan atau meminimumkan Fp terhadap kendala Gp sama dengan 0. Selesaikan sistem persamaan. Nabla Fp sama dengan lambda nabla Gp dan Gp sama dengan 0. Masuk pada contoh pertama. Diketahui bahwa beberapa luas daerah terbesar yang
dapat dimiliki oleh suatu persegi panjang jika panjang diagonalnya sama dengan 2. Langsung saja kita masuk pada penyelesaian. Letakkan persegi panjang itu di kuadran pertama dengan dua sisinya sepanjang sumbu-sumbu koordinat, maka titik sudut yang berhadapan dengan titik asal mempunyai koordinat x, y dengan x dan y positif. Itu jika kita kuadratkan adalah akar x pangkat 2 tambah y pangkat 2 sama dengan 2 dan luasnya adalah xy. Langsung saja pada rumusnya itu nabla xy sama dengan fx xy i tambah fy xy c sama dengan y tambah xy j. Nabla g xy sama dengan gx xy i tambah gy x y j sama dengan 2 xi tambah 2 yj. Sehingga persamaan-persamaan Lagrange menjadi persamaan pertama yaitu y sama dengan lambda kali 2x. Persamaan kedua x sama dengan lambda kali 2y. Untuk persamaan ketiga x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 4. Yaitu untuk mencari persamaan keempat harus kita selesaikan secara serentak. Jika persamaan pertama kita kalikan dengan y dan persamaan keduanya dengan x, kita peroleh y kuadrat sama dengan 2 lambda xy dan x kuadrat sama dengan 2 lambda xy yang menghasilkan sehingga persamaan keempatnya yaitu y kuadrat sama dengan x kuadrat. Dan pada contoh ketiga di mana tentukan minum f x y z sama dengan 3x ditambah 2y ditambah 2 ditambah 5. Nah, di mana g x y z, maka g x kuadrat ditambah 4 y kuadrat dikurang x sama dengan 0. Nah, di sini sudah diterangkan bahwasanya yang termasuk G ini adalah salah satu kendala, di mana terdapat kendalanya yaitu ini X, Y, Z dan Gx pangkat 2 ditambah 4Y pangkat 2 dikurang X sama dengan 0. Nah, untuk penyelesaian ini kita harus mengetahui mana yang kita kerjakan. Nah, yang kita kerjakan di sini adalah untuk mencari gradien f dan y-nya. Di sini penyelesaiannya gradien f dan y adalah untuk setiap f x, y, z sama dengan 3i ditambah 2j ditambah k, dan gradien y-nya adalah untuk setiap y maka x, y, z sama dengan 18xi dikali y dikurang k. Nah, ketika kita sudah mendapatkan itu, maka untuk menentukan atau menemukan titik-titik kritis, kita pecahkan persamaan-persamaan berikut, di mana untuk setiap f, x, y, z sama dengan
lambda untuk setiap G, X, Y, Z dan G, X, Y, Z sama dengan 0. Untuk X, Y, Z alfanya, lambdanya dengan lambda bagian legend ini dalam soal yang sekarang dengan memecahkan sistem 4 persamaan berikut dalam 4 variabel X, Y, Z dan lambda, di mana ini tadi kita cari persamaannya. Ketika kita sudah mendapatkan persamaannya ini tadi, maka kita simulatkan dalam 4 bentuk, di mana 3 ini ya, 3 sama dengan 18 X lambda dan 2 sama dengan 8 Y X lambda dan 1 sama dengan min lambda, di mana G X pangkat 2 ditambah 4Y pangkat 2 dikurang J sama dengan 0. Baik, saya akan melanjutkan materi kami, yaitu tentang metode penggali Lagrange, yaitu pada bagian contoh nomor 5. Di sini kita akan mencari nilai-nilai maksimum dan minimum untuk fungsi f x, y sama dengan 4 tambah xy dikurang x pangkat 2 dikurang y pangkat 2 pada himpunan S yang beranggotakan x, y, di mana x pangkat 2 ditambah y pangkat 2 lebih kecil atau sama dengan 1. Sehingga penyelesaiannya yaitu, yang pertama kita tahu bahwa S ini adalah bagian dalam yang terpusat di titik asal dengan jari-jari 1, sehingga kita akan mencari maksimum dan minimum dari F pada daerah yang berada pada atau di dalam kurva. Sehingga kita akan mulai dengan mencari semua titik kritis pada bagian dalam S, yaitu F diturunkan terhadap X sama dengan Y dikurang 2X sama dengan 0, dan F diturunkan terhadap Y sama dengan X dikurang 2Y sama dengan 0. Sehingga satu-satunya penyelesaian atau jadi satu-satunya titik kritis bagian dalam adalah 0,0. Berikutnya kita akan terapkan metode penggali Lagrange untuk mencari titik sepanjang perbatasan yang akan memenuhi kendala X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 dikurang 1 sama dengan 0. Sehingga kita misalkan G X, Y sama dengan X 2 ditambah Y pangkat 2 dikurang 1. Ya, di mana Gx di sini yaitu titik kritis, yaitu titik kendala. Maka gradien f x, y sama dengan y dikurang 2x i ditambah x dikurang 2y z, dan gradien g x, y sama dengan 2xi ditambah 2z. Dengan menetapkan gradien f x, y sama dengan ln gradien g x, y, kita peroleh y dikurang 2x sama dengan x ln 2x, dan x dikurang 2y sama dengan l 2y. Sehingga untuk menyelesaikan dua persamaan ini, untuk ln
memberikan Y per 2X dikurang 1 sama dengan ln sama dengan X per 2Y dikurang 1. Yang dimana ln ini sama dengan Y per 2X dikurang 1 dan sama dengan 2 per 2Y dikurang 1. Sehingga untuk menuju ke X sama dengan kurang lebih Y. Ini bersama dengan kendala X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 sama dengan 1. Y pangkat 2 dikurang 1 sama dengan 0. Menuju ke X sama dengan kurang lebih akar 2 per 2, Y sama dengan kurang lebih akar 2 per 2. Karena itu kita harus menghitung F di 5 titik. Yaitu di titik 0,0, 2 per 2, di titik akar 2 per 2, min akar 2 per 2, dan serta min akar 2 per 2, min akar 2 per 2.